untuk recovery dari kalau sudah terserang stroke, tentunya ada masa-masa pemulihan. Jangka waktu untuk recovery atau pemulihan dari pasca stroke itu sendiri kira-kira membutuhkan waktu lama dan apa saja, dokter? Berapa lama? Nggak ada angka pastinya karena Baik. setiap orang berbeda. Baik. Iya, yang sama-sama lumpuhnya aja derajat kelumpuhannya beda nanti. Iya, jadi nanti butuh berapa lama itu tergantung dari nanti observasi setiap terapinya. Nah, kalau masih kurang lanjut lagi begitu kumpulan ya. Jadi dia kan setelah terakumulasi lama itu sebenarnya. Emang orang kadang tiba-tiba kemarin dok masih jalan. Iya, betul. Tapi dia sudah punya tanda loh, misalnya hipertensinya udah berapa tahun ya. Jadi orang mesti kok mendadak ya. Memang gejala yang kelihatannya mendadak, tapi Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast FM bersama Rumah Sakit Fatma Medika. Baik, halo sahabat sehat semuanya. Pada episode kali ini dengan saya Muhammad Badrus Samsi, bisa dipanggil dengan Badrus. Saya di Marketing dan Humas Rumah Sakit Fatma Medika. Sahabat sehat, untuk episode kali ini tidak kalah menariknya dari episode-episode sebelumnya. Tentunya kita di podcast FM nanti akan mengulas tuntas tentang apa yang menjadi tren dan isu yang ada pada saat ini. Tentunya tentang seputar kesehatan. Dan tidak kalah menariknya juga kami mendatangkan narasumber-narasumber yang profesional dan tentu yang menjadi spesialis di bidangnya. Baik, tanpa panjang waktu, kita perkenalkan terlebih dahulu bersama Dr. Anggraini. Halo, Dr. Anggraini. selamat siang Mas Badru. Ya, selamat siang dokter. Dr. Anggraini adalah spesialis neurologi ya di Rumah Sakit Fatma Medika. Ya, betul. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, baik dokter, sehat sekali ya dokter ya. Terlihat sekali sahabat sehat dokter Anggraini sangat cantik sekali di kamera tentunya ya. Masya Allah. Baik dokter, kita pada episode kali ini akan membahas tentang seputar neurologi atau seputar syaraf ya. Untuk orang awam biasanya menyebutnya tentang saraf ya dokter ya. Iya, betul. Dulu memang kan istilahnya spesialis saraf, tapi beberapa tahun terakhir itu dirubah menjadi spesialis neurologi gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Sama saja, tapi untuk sahabat sehat atau dari masyarakat atau pasien yang berkunjung biasanya ngomongnya ke polisyaraf, sama aja. Sama aja. Dokter Anggraini, ini praktek di Rumah Sakit Fatma Medika, terbilang cukup dalam 1 minggu ini sering ada 5 kali pertemuan dokter ya? Iya, saya 5 kali pertemuan, Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai selesai pasien ya. Selesai jam 12. Jam 12 rata-rata dokter. Baik, jadi sahabat sehat apabila ingin menemui dan konsultasi langsung dengan Dokter Anggraini bisa di hari Senin sampai hari Jumat ini tidak putus ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 8 sampai jam 12. Jadi insya Allah tersedia di Rumah Sakit Fatma Medika untuk jam di pagi harinya bersama dengan Dokter Anggraini. Baik dokter, untuk episode kali ini yang sangat familiar dokter, banyak sekali ini dokter di mana itu nih media sosial. Kita juga kemarin ada beberapa pertanyaan dok, yaitu tentang syaraf. Makanya kami undang Dr. Anggraini ke podcast FM untuk membicarakan penyakit yang berhubungan dengan syaraf, yaitu stroke. Nah, apa itu stroke? Nanti bisa dijelaskan, berikan pengertian dokter untuk stroke itu bagaimana? Oke, jadi secara garis besarnya ya, stroke itu kelainan pembuluh darah otak. Nah, jadi yang bermasalah itu di pembuluh darah yang letaknya di otak. Semua organ tubuh itu kan perlu diberi nutrisi ya, perlu diberi oksigen, kemudian
zat-zat tertentu ya untuk membuat organnya itu tetap dapat menjalankan fungsinya. Semua organ, mau jantung, mau kulit, ya mau liver, termasuk otak. Jadi otak itu perlu juga diberi makan, istilahnya begitu. Dan penyalurnya itu kan pembuluh darah otak. Apabila pembuluh darah otaknya atau salurannya itu mengalami gangguan, nah, bentuk gangguannya ini ada dua. Gangguannya tersumbat, atau gangguan yang kedua itu pecah. Nah, apabila mengalami salah satu ini, nah itu kita sebut stroke. Nah, begitu. Nah, karena terjadi gangguan aliran tadi, nah akibatnya kan otaknya nggak dapat makan tadi ya, nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi. Jadi muncul gejala. Otak sendiri yang sehat kan fungsinya banyak, yang terutama mengatur gerak, nah terus kemudian mengatur intelijensi ya, memori, fungsi bicara, terus mengatur sensoris, misalnya kita bisa meraba apa, nah itu juga banyak sekali fungsi otak. Nah makanya nanti gejala yang timbul tergantung area mana yang tersumbat tadi. Misalnya otak area depan bagian mengatur gerak tangan, nah ternyata itu yang tersumbat ya, nanti gejalanya sesuai, ada kelumpuhan di tangannya apa gitu. Kalau kenanya area otak daerah tengah itu biasanya fungsi memori ya, tiba-tiba pasiennya kayak lupa mendadak gitu ya, kalau bicara nggak nyambung. Jadi bentuknya akan sangat beragam, cuma penyebabnya itu pasti ada gangguan di pembuluh darah otak. Tuh. Baik dokter. Oke, stroke pasti ini pengertian stroke ini berarti ada gangguan di mana asupan nutrisi atau makanan ya, ini terjadi gangguan entah itu pecah atau tersumbat. Pada intinya stroke ini berarti ada dua macam ya dokter ya, pecah dan tersumbat. Dan pada intinya juga tidak bisa teraliri gitu ya dokter ya, untuk ke otaknya tersebut. Oke, maka dari itu ada gangguan entah itu motoriknya atau daya intelijensi atau daya berpikirnya. Ya, atau yang lain, karena otak itu kan kayak CPU-nya komputer ya, fungsinya banyak sekali. Iya, cuma yang paling sering memang gejala motorik itu ya. Jadi yang sering kita lihat itu. Tapi banyak sekali fungsi tadi memori, fungsi bahasa, fungsi perabaan, bahkan fungsi mendengar, penglihatan itu terkoneksi juga. Jadi ada juga yang orang tiba-tiba buta, lainnya bukan di mata, tapi di otak bagian belakang itu fungsi visual misalnya. Nah itu juga bisa stroke tapi gejalanya buta mendadak. Jadi bisa, jadi sangat beragam. Cuma memang mayoritas yang paling sering kita temui yang gangguan motorik itu ya, tiba-tiba kelumpuhan separuh. Baik dokter. Pada umumnya mengenai stroke ini gejalanya itu terlihat dari motoriknya ya, berarti. Jadi bukan yang tiba-tiba hilang keingatan, oh ini stroke, enggak. Pada umumnya yang mengenai motorik ya. Pada umumnya. Oke dokter. Di Rumah Sakit Fatma Medika sendiri angka kejadian stroke pasien yang datang ini banyak dokter? Banyak. Kalau dari saya pribadi ya, dari jumlah pasien rawat inap ya yang masuk itu ya sekitar 80% itu stroke yang masuk di bidang saraf ya itu. Jadi memang tinggi sekali angka kejadiannya. Oke, baik dokter. Jadi di Polisarif sendiri 80% ini memang adalah pasien stroke. Oke, baik. Nah, stroke-nya sendiri banyak yang pecah atau tersumbat. Ini pasti berbeda dong ya untuk gejalanya dan penanganannya. Yang banyak itu memang yang jenis infak atau sumbatan. Ya, itu memang sesuai epidemiologi juga ya, baik di dunia maupun di Indonesia memang yang terbesar itu memang yang sumbatan. Jadi makanya kasusnya yang terbanyak memang yang jenis sumbatan itu. Sumbatan ya. Oke, baik dokter. Sumbatan sendiri ini berarti kan aliran darahnya tersumbat dokter. Nah itu yang menyumbat itu apa dokter? Apakah itu sejenis zat atau apa benda gitu? Ya, gimana dokter? Penyumbatannya itu
paling sering karena penebalan dari dindingnya pembuluh darah. Oke. Jadi dia prosesnya tidak mendadak sebenarnya. Kenapa pembuluh darah itu bisa jadi menebal? Nah, itu ada yang namanya faktor resiko. Baik. Faktor resiko yang tersering 3 besar itu diabetes, Oke. kemudian hipertensi, kemudian dislipidemi ya, atau gangguan lemak darah ya. Nah, kenapa itu semua bisa menyebabkan penebalan? Karena misalnya pada diabetes, gula yang tinggi itu istilahnya menyebabkan peradangan dari pembuluh darah yang dilewati. Baik. Nah, sehingga zat-zat peradangan itu ngumpul di situ, menimbulkan respon terjadi penebalan dari lapisan pembuluh darah. Termasuk hipertensi karena tekanan yang tinggi di pembuluh darah, itu respon dari pembuluh darahnya juga menebal biasanya. Kemudian dislipidemi atau gangguan kolesterol, lemak, nah itu juga menimbulkan tumpukan plak ya di sekitar pembuluh darah, sehingga diameternya pembuluh darah menyempit kan. Nah, kalau menyempitnya semakin terus lama-lama mampet ya. Betul ya. Jadi itulah gampangannya. Ya, baik sahabat sehat ya. Jadi mengenai tentang penyumbatan di pembuluh darah ini akan menjadi stroke, dan awal mulanya itu dari beberapa penyakit juga. Tentunya dengan kolesterol, maksudnya tadi ada kolesterol, lifestyle dokter. Makannya ini goreng-gorengan sahabat sehat ya. Jadi hindari sedini mungkin atau jangan berlebihan untuk mengenai makanan yang goreng-gorengan apapun itu yang menyebabkan kolesterol tinggi. Seperti itu. Baik dokter, itu yang menyumbat. Singkat saja dokter, kalau yang pecah ini dari waktu kejadian, kemudian cara kerja, maksudnya itu alurnya itu seperti apa kalau yang tersumbat tadi? Untuk yang pecah, yang pecah kita sebut hemoragik ya, atau perdarahan otak. Itu penyebabnya agak beda. Tapi yang nomor 1 tertinggi itu hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan 2. Tadi yang sumbatan, bisa juga yang ini pecah. Pecah ini paling sering hipertensi. Jadi kenapa? Karena kayak kita bayangkan balon ya, yang isi air tapi kita tekan terus. Nah, tekanan di dalam kan naik ya. Betul. Nah, ada satu ketika tekanannya terlalu tinggi, pembuluh darahnya nggak ngatasi ya, pecah ya. Nah, itu. Kemudian bisa juga gangguan itu di bentuk pembuluh darahnya sendiri. Nah, ada yang namanya aneurisma atau AVM, malformasi dari arteri. Nah, jadi memang dia sendiri pembuluh darahnya sudah nggak normal. Jadi ada penipisan di area-area tertentu. Sehingga kadang walaupun tensinya nggak terlalu tinggi itu gampang pecah. Ini ada memang anomali pembuluh darah. Lalu gangguan faktor-faktor pembekuan darah. Misalnya orang-orang yang ada gangguan genetik hemofili atau memang trombositopenia atau gangguan zat-zat yang pembekuan darahnya itu bermasalah, itu memang gampang terjadi perpecahan. Oke, baik dokter. Dan juga jadi tiba-tiba ya. Jadi orang yang bisa dikatakan stroke tiba-tiba saat melakukan aktivitas itu bisa jadi pecah untuk pembuluh darahnya. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Untuk menentukan itu semua, gimana pemeriksaan dokter? Nah, nanti memang ada beberapa step yang dilakukan ya. Pasti kalau kita terima pasien, pertama dari anamnesa. Ya kan, dari ceritanya itu biasanya kalau yang sumbatan itu pasiennya biasanya masih sadar sih. Sebenarnya kalau yang pecah seringkali itu nggak sadar datang. Lalu ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan di kepala, itu ada tanda peningkatan, itu lebih cenderung ke pecah. Nah, tanda peningkatan itu apa aja? Ini nyeri kepala hebat, muntah, kejang. Nah, itu termasuk beberapa tanda peningkatan tekanan intrakranial. Nah, itu kita lebih cenderung ke arah perdarahan gitu. Lalu nanti faktor-faktor resiko, bahwasanya ternyata ada diabetes, kolesterol, kita biasanya cenderung mungkin ini sumbatan. Tapi kalau hipertensi lama gitu, kadang kita lebih curiga
pecah gitu ya. Cuma itu tidak penentuan pasti. Nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya, tensinya, pemeriksaan saraf. Nah, itu tugasnya dokter ya. Nah, setelah itu pemeriksaan penunjang. Nah, ini yang lebih bisa memastikan. Nah, ini kita pakai CT scan kepala begitu. Dari situ nanti terlihat langsung. Nah, kita ada gambaran di otaknya itu gimana, kelihatan area penyumbatan atau area perdarahan. Nah, baru kita bisa menentukan pasti diagnosanya. Siap, dokter. Oke, ada beberapa step atau beberapa yang perlu harus dilakukan ya untuk pemeriksaan. Jadi tidak serta-merta, oh ini pecah, oh ini tersumbat. Menarik sekali dokter, terutama yang pemeriksaan CT scan. Dokter, CT scan Rumah Sakit Fatmanika kita sudah punya CT scan. Nah, jadi sahabat sehat jangan ragu untuk periksa ke Rumah Sakit Fatmanika jika ada gejala yang telah disebutkan oleh Dokter Anggraini tadi. Jadi kami insya Allah bisa langsung untuk pemeriksaannya karena kita sudah ada CT scan. Oke, nanti apabila ada yang ditanyakan seputar CT scan bisa langsung DM di IG Rumah Sakit Fatmatika atau media sosial official Rumah Sakit Fatmatika. Baik dokter. Nah ini satu lagi dokter, pantangan makanan apa dan makanan apa yang rekomendasikan guna untuk terhindar dari penyakit stroke itu sendiri? Oke. Jadi stroke itu multifaktorial ya. Dan dia itu sebenarnya gejala akhir dari penyakit-penyakit sebelumnya. Nah, itu tadi. Jadi ada namanya sindroma metabolik ya. Itu adalah kumpulan gejala yang menunjukkan kita ada gangguan metabolisme. Apa aja itu? Pertama obesitas mungkin. Nah, itu termasuk. Kemudian jadi kalau BMI-nya di atas nilai normal, kita hitung dulu ya BMI, kan ada ya, kita cari aja. Kalau BMI-nya sudah masuk overweight atau obesitas, itu termasuk beresiko. Kemudian nanti riwayat diabetes, dari gula darahnya sudah masuk kriteria diabetes, nah itu dia sudah faktor resiko lagi. Kemudian darah tinggi, kalau di atas 130/85, nah itu sudah masuk hipertensi kan. Nah, itu dia sudah faktor resiko yang ketiga. Kemudian nanti lingkar pinggang. Kadang BMI-nya normal tapi ternyata lingkar pinggangnya itu melewati batas ya. Kalau laki-laki itu kan di atas 90 cm. Kalau perempuan di atas 80 cm. Nah, kalau sudah lebih dari itu masuk satu faktor resiko. Terus nanti dari lifestyle, merokok misalnya, atau sedentary lifestyle itu apa ya, kurang gerak, nah itu termasuk faktor resiko. Jadi saat semua itu bergabung dan dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan stroke tadi. Makanya kalau apa yang harus dihindari ya kamu hindari faktor resiko tadi. Gimana caranya? Itu tadi, jangan diabetes, jangan hipertensi, jangan merokok, ya jangan obesitas. Itu jadi nggak ada satu makanan tertentu yang harus ini, nggak boleh ini, nggak bisa. Kita harus menghindari faktor-faktor resiko tadi ya. Saran-sarannya sama ini sebenarnya standar aja sih ya, pola hidup sehat ya. Iya, atur pola makan, gizi seimbang ya. Terus kemudian jangan terlalu banyak gula ya, kalori yang tinggi, gula yang tinggi, kemudian minyak-minyakan ya, mungkin itu kan nanti resiko ke obesitas, kemudian gangguan dislipidemi tadi, gangguan lemak darah, ya gitu aja. Kita banyak serat, sayur, buah, kemudian kacang-kacangan, itu yang bagus. Kemudian kurangi lemak-lemak jenuh, gula tadi. Kemudian kita perbanyak gerak. Rekomendasi WHO itu kan harus ada exercise rutin ya. Intensitasnya sedang atau berat itu sekitar minimal 30 menit aja seminggu, 5-7 kali. Jadi kalau bisa setiap hari itu ada exercise. Kemudian hindari rokok, kemudian tidur cukup ya. Hindari stres, karena stres meningkatkan tensi ya, makanya tidur cukup. Asupan air, nah minum sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari tercukupi. Kemudian
jangan merokok tadi ya. Itu aja, itu kan standar ya sebenarnya ya. Kalau kita sehat, insya Allah faktor tadi sindrom metaboliknya nggak kena ya, kecil sekali kena stroke. Nah, kecuali yang jarang itu yang kayak anomali tadi itu ya Mas, itu yang anomali pembuluh darah. Jadi dia dari lahir memang sudah ada kelainan pembuluh darah ya kan, beda. Itu kejadiannya kecil sekali. Yang mayoritas stroke itu mesti didahului yang tadi, diabetesnya, hipertensinya, atau obesitasnya, perokoknya. Nah, itu yang bisa kita cegah. Nah, begitu. Baik, dokter, menarik sekali. Jadi untuk stroke sendiri sebetulnya tidak ada istilahnya pencegahan atau rekomendasi makanan apapun. Hanya saja kuncinya satu kayaknya, lifestyle healthy. Jadi lifestyle healthy. Jadi apabila kita hidup sehat, maka apapun itu bisa terhindari. Betul. Satu itu ya dokter ya. Baik. Untuk yang masalah makanan ini agak susah dokter. Karena apa? Goreng. Kemudian itu apapun itu susah untuk dihindari. Tapi kalau apapun itu yang penting kita lihat kan bisa ya. Ya betul sekali. Yang penting kita ya itu bisa pada intinya. Oke, sahabat sehat PR untuk sahabat sehat atau untuk kita semua. Saya juga lifestyle itu nomor satu untuk menghindari tidak hanya stroke tapi apapun itu. Jadi stroke ini adalah gejala akhir atau itu sudah akhir riwayat penyakit apapun yang diinformasikan oleh Dokter Anggra ini, pencetus-pencetusnya itu bisa menimbulkan stroke. Jadi tidak ada yang istilahnya tanpa penyebab atau tanpa sebab, pasti ada sesuatunya. Kumpulan ya, jadi dia kan setelah terakumulasi lama itu sebenarnya. Emang orang kadang tiba-tiba kemarin dok masih jalan. Iya, betul. Tapi dia sudah punya tanda loh, misalnya hipertensinya udah berapa tahun ya. Jadi orang mesti kok mendadak ya. Memang gejala yang kelihatannya mendadak, tapi tanda-tandanya itu udah lama pasti ya. Nah itu tadi merokoknya udah lama, atau mungkin lingkar perutnya besar udah lama ya. Nggak kerasa. Iya. Betul sekali dokter. Lifestyle itu kuncinya. Baik, kemudian dokter gini. Untuk recovery, jadi kalau sudah terserang stroke, tentunya ada masa-masa pemulihan atau masa-masa recovery. Jangka waktu untuk recovery atau pemulihan dari pasca stroke itu sendiri, kira-kira membutuhkan waktu lama dan apa saja dokter yang perlu untuk dilakukan? Contoh exercise atau seperti apa? Oke. Begini, kalau pas stroke akut, otomatis kita rawat inap ya. Rawat inap fungsinya apa? Kita stabilkan yang tidak stabil. Misalnya tensi yang terlalu tinggi, gula darah yang masih melonjak ya. Itu kita turunkan sambil kita cari faktor resiko yang lain. Kan makanya kita lab lengkap, periksa lengkap lah. Lalu kita masukkan obat-obatan juga yang untuk mengurangi area kerusakan otaknya. Tadi kan sudah pasti ada yang kerusakan ya gara-gara kesumbatan. Gue cepat-cepat kita beri obat-obatannya ya. Nah, kemudian setelah semua sudah stabil mungkin ya dalam pemantauan dokter itu diperkirakan sudah stabil, itu kan nanti pasti masih ada gejalanya. Misalnya yang kelumpuhannya itu kan nggak mungkin langsung hilang ya. Nah itu pasti masih ada, itu nggak apa-apa. Biasanya kita tetap pulangkan. Nah nanti kelanjutannya itu kita sebut dengan fisioterapi. Nah itu mengembalikan fungsi tubuh yang sudah terganggu. Entah itu kelemahannya, entah itu pelonya, entah itu gangguan bicaranya, entah itu ingatannya. Nah itu nanti kita bantu dengan fisioterapi. Berapa lama? Nggak ada angka pastinya karena setiap orang berbeda. Iya. Yang sama-sama lumpuhnya aja derajat kelumpuhannya beda nanti. Iya. Jadi nanti butuh berapa lama itu tergantung dari nanti observasi setiap terapinya. Nah, kalau masih kurang lanjut lagi begitu. Jadi sebenarnya memang nanti jangka panjang saya selalu bilang stroke itu bukan sembuh ya. Kita memperbaiki lagi fungsi tubuh yang sudah cacat istilahnya. Nah, kita kembalikan semaksimal mungkin sehingga target utama itu nanti pasien paling enggak itu mandiri. Jadi untuk
daily living yang penting, misalnya makan, mandi, bangun tidur, itu diharapkan nanti sudah bisa mandiri. Nah, itu tidak harus tercapai sempurna sih, yang penting bisa mandiri. Kemudian nanti yang kedua penting berikutnya itu mencegah stroke berikutnya. Nah, karena kalau sudah stroke sekali, resiko terjadi stroke ulangan tuh malah meningkat 5 kali apabila dibiarkan. Nah, makanya itu nanti ada obat-obat itu yang pasien harus minum seumur hidup. Itu, jadi jangan sampai setelah stroke selesai pasien enakan tuh putus, sering kayak gitu. Nah, padahal pencegahan ini harus berjalan terus. Obat-obatan ada yang harus dikonsumsi terus. Nah, itu makanya recovery-nya tidak ada waktu tertentu. Yang pasti recovery-nya memakan waktu dan proses ya, tidak sakit panas obat sembuh. Jadi itu secara kontinu dan kuncinya mungkin harus sabar ya. Banyak orang harus sabar. Iya, jadi sabar tuh bukan cuma pasiennya, tapi caregiver-nya ya, keluarganya yang menjaga, yang merawat itu juga double sabar ya. Betul. Support system yang paling ini ya, caregiver ini atau capek lo ya. Kalau dia agak ini sabar gitu. Betul. Ya, kunci kesembuhan juga yaitu salah satunya caregiver atau pendamping ya. Itu kunci salah satunya, banyakin sabar dan tetap berikhtiar. Mungkin seperti itu. Terus ini yang tadi menarik yaitu adalah pelatihan atau exercise. Untuk fisioterapi sendiri ini nanti yang menangani yaitu dari polifisioterapi sendiri ya dokter. Yang bagian rehab medik ya. Rehab medik, ada beberapa pertemuan dan pasti akan dipantau juga secara perkembangannya. Dokter, untuk pasien yang selama ini dengan dokter Anggra ini, apakah peluangnya gini, dari 100 peluang untuk daily activity-nya ini kembali berapa persen dokter? Dalam arti apakah itu baik itu dari waktu secara singkat dan tidak makan waktu lama, atau masih ketergantungan dengan orang atau caregiver? Kan tujuannya adalah untuk secara mandiri, kebutuhan dasar manusianya atau KDM-nya. Itu apakah banyak dokter angka kejadian seperti itu yang sudah sembuh? Kalau kasar ya dari pengalaman saya sendiri, kalau pasiennya nurut, kemudian rajin fisioterapinya, kemudian di rumah juga dia mau berlatih, kemudian keluarga juga mendukung, itu ya angka ininya 80% lah. Iya, dia langsung bisa mandiri. Baik, tergantung dari orangnya sendiri ya. Iya. Mau nurut atau tidak, atau tergantung niatnya lah. Yang penting sabar dan tetap berikhtiar. Jadi tidak ada yang tidak bisa kembali, maksudnya tidak sembuh. Yang penting kita ikhtiar dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh spesialis kita, insya Allah nanti bisa kembali secara normal kembali. Tujuannya kan seperti itu. Iya. Baik dokter. Nah, segmen selanjutnya yaitu tanya jawab, atau kita membuka tadi Q&A di Instagram official Rumah Sakit Fatma Medika, dan ada yang menanyakan tentang seputar saraf. Kita langsung ke narasumbernya. Ada tanggapan dari Foni.Dwiyanti. Dokter, ada yang ditanyakan, mata saya sering kali pusing hingga ke kepala sejak awal Januari 2022 sampai sekarang. 2022 Januari sampai sekarang 1 tahun lebih. Pusing sampai ke kepala. Itu bagaimana dokter? Untuk anjuran dan apa yang harus dilakukan? Oke. Pusing ini mungkin maksudnya di sini nyeri kepala ya. Karena pusing, kadang kita istilah pusing tuh yang vertigo, yang berputar ini. Cuma ini kan dari mata ke kepala. Saya menganggapnya ini nyeri mungkin ya. Dari mata sampai ke belakang kepala gitu. Nyeri kepala itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Namun secara garis besar kita bagi dua nanti. Satu nyeri kepala primer, satu nyeri kepala sekunder. Jadi nyeri kepala primer ini tidak membahayakan dan tidak ada kelainan yang berbahaya di otak. Ya, ini ada jenis yang umum itu biasanya tension headache atau nyeri kepala yang rasa terikat itu, kemudian migrain, yang ketiga itu cluster headache. Nah, 3 ini kalau kita periksa
kemudian kita foto otaknya misalnya ya, CT scan atau MRI itu normal. Nah, iya. Jadi cuma berdasarkan dari keluhan. Baik. Di 3 ini kita bisa pakai obat-obatan aja dan tidak ada yang berbahaya. Cuma nanti tinggal pengobatannya berapa lama begitu aja. Nah, dan yang sekunder ini yang kita harus hati-hati. Jadi nyeri kepalanya itu disebabkan oleh sesuatu yang memang ada kelainan di otak. Misalnya stroke. Stroke bisa menyebabkan nyeri kepala. Ya, misalnya tadi pembuluh darah pecah sehingga tekanan di dalam kan naik, nyeri kepala. Kemudian infeksi misalnya meningitis, infeksi selaput otak ya, atau ensefalitis. Itu juga nyeri kepala. Nah, kemudian yang 3 tumor otak. Nah, tumor otak itu juga nyeri kepala. Nah, itu ada penyebabnya kan ya. Jadi ada benjolan di dalam otak kita sehingga menyebabkan nyeri kepala. Ya makanya yang sekunder ini yang biasanya perlu penanganan lebih lanjut ya, lebih intensif. Nah, nanti cara membedakannya gimana dok? Ini saya primer apa sekunder? Pertama periksa dulu ya. Nah, pilih ke polisaraf, nanti dokter meriksa dari fisiknya ada nggak tanda-tanda yang mengarah ke sekunder. Kalau memang ada, nanti dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan lanjutan, bisa dengan CT scan atau MRI ya, tergantung nanti mau ke arah mana begitu. Jadi nggak bisa didiagnosa sendiri, perlu pemeriksaan. Ya. Baik dokter, oke. Yang pasti apabila mengalami gejala yang seperti itu, ini juga 1 tahun lebih loh dok. Jadi dia itu merasakan pusing atau nyeri kepala sudah 1 tahun lebih. Yang pasti harus segera ditindaklanjuti ke dokter dan boleh ke polisaraf seperti itu. Baik dokter, itu tanggapan dari beberapa follower yang kita pilih. Selanjutnya ini dokter, yang tidak kalah menarik, yang lagi tren saat ini, yaitu tentang video ini dokter. Coba kita lihat. Ada jadi yuk dokter lihat ya. Ada ya aku ada yang juga ya uang yang ya Oke, baik. Oke, baik. Itu mungkin dokter untuk videonya, yaitu tentang rabies. Ya, dari video ini terlihat sekali bahwa pasien ini adalah seorang anak kecil, pasien anak maksudnya. Ini mungkin efek dari rabies itu seperti itu sendiri ya dokter. Iya. Singkat saja dokter, dari sisi atau pandangan spesialis neurologi seperti apa? Jadi rabies itu kan infeksi virus ya. Virus rabies yang penularannya melalui mamalia tertentu ya, yang bergigi tajam biasanya paling sering anjing, kemudian kucing juga bisa, tapi jarang. Kemudian kelelawar, kemudian kera atau monyet bisa mereka kalau pas dia mengandung itu ya, dia mengandung virus terus pas gigit, nah, kemudian nanti gigitan yang mengandung virus itu dia jalan lewat saraf. Jadi di kulit kita ada saraf tuh, terus kegigit. Nah, ini tuh jalan situ prosesnya lama kan dari gigitan sampai ke gejala kayak gitu tuh biasanya bulanan, 2-3 bulan. Jadi mungkin sudah lupa dulu pernah kena kadang ya. Dari saraf tepi naik sampai ke otak virusnya itu. Nah, kalau sudah kena di otak gejala seperti itu, pasiennya agitasi, gelisah, jelas ya. Jadi udah ada gejala saraf pusat seperti itu. Makanya kita harus hati-hati banget kalau kena hewan-hewan itu, terutama di daerah yang memang secara epidemiologis daerah situ banyak virusnya. Kalau di sini di Jawa itu jarang sekali memang ya untuk kasus rabies. Gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih. Jadi pada intinya apabila mengalami gigitan dari mamalia tertentu yang disebutkan tadi itu segera langsung ke IGD ya dokter ya? Ya, nanti mendapatkan ada kan nanti vaksin anti rabies, kemudian nanti dibersihkan juga. Jadi segera mungkin kita bersihkan area luka itu mengurangi resiko kan. Jadi naiknya virus tadi. Kemudian kalau memang dia daerah endemi itu biasanya memang langsung diberi ini sih
anti rabies. Baik. Iya. Baik, dokter. Terjawab sekali dan sudah jelas kiranya mengenai tentang video tadi. Dokter, terima kasih sekali atas penjelasannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama tentang apa yang kita bahas yaitu stroke, macam stroke dan bagaimana cara menanganinya, serta apa namanya itu rehabilitasi pasca stroke-nya. Terima kasih banyak Dokter Anggra ini yang telah menghadiri pada episode podcast FM kali ini. Baik sahabat sehat semuanya, telah usai sudah untuk episode podcast FM pada kali ini. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya tunggu untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Rumah Sakit Fatma Medika. Serta apabila ada pertanyaan langsung saja DM atau bisa langsung di media sosial Rumah Sakit Fatma Medika. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.